Hai, kenalin nama aku Najwa Ayu. Di sini aku mau menceritakan cerpen yang sudah aku buat yang berjudul Tak Sengaja. Jadi di cerpen ini ada satu tokoh utama yaitu namanya Wawa. Aku masih ingat raut wajah laki-laki itu saat aku ingin pergi di sore itu. Saat itu hatiku terasa sedih dan berantakan. Aku memutuskan untuk pergi berjalan-jalan di sore itu. Dengan cuaca sejuk sehabis hujan, aku mengendarai motor dengan hati yang kacau. Tak sengaja, aku melihat laki-laki yang sedang mengendarai motor dengan keadaan yang aneh di pandanganku. Muka yang sedih, seperti ada sesuatu di pikirannya. Di saat aku melihatnya, aku berpaling ke motor yang digunakan. Betapa terkejutnya, aku melihat motor itu memiliki 3 roda seperti becak. Tapi 2 rodanya di belakang, tidak di depan. Loh, bisa gitu ya? Ucap dalam hatiku. Sedih dan tawa bercampur aduk saat aku melihat 2 tongkat berada di sebelah kanan motornya yang terkait antara ban motor dan bodi motor. Apakah dia baik saja? Aku jadi penasaran akan hidupnya. Ucap hatiku. Aku melanjutkan perjalananku menuju sebuah tempat es krim yang biasa aku jumpai, yaitu Mixu, yang tak jauh dari rumah. Aku memesan 1 varian es krim vanila dengan campuran boba dan larutan gula yang biasa kita sebut dengan boba sundae. Rasanya manis dan ada sedikit gemuk dari rasa es krimnya. Beberapa hari setelahnya, aku meluangkan waktu lagi untuk pergi ke tempat es krim itu. Namun, takdir kadang suka bercanda. Aku bertemu dengan laki-laki itu lagi. Saat aku berada di tempat itu, ternyata dia ada di ruko sebelah tempat es krim itu berada. Tetapi aku merasakan hal yang berbeda dengannya. Dia menggunakan celana kargo hitam, kemeja hitam, dan sepatunya. Aku tersenyum saat melihatnya dan berjalan dengan hati-hati menggunakan tongkatnya. Sabar itu ya dia menghadapi hari-harinya yang begitu panjang dengan keadaannya yang seperti itu. Ucapku dengan perlahan. Hari setelahnya, aku meluangkan waktu untuk pergi ke tempat es krim itu. Namun, takdir kadang suka bercanda. Aku bertemu dengan laki-laki itu lagi. Saat aku sampai di tempat es krim itu, ternyata dia ada di ruko sebelah tempat es krim itu berada. Tetapi, aku merasakan hal yang berbeda darinya. Dia menggunakan celana kargo hitam, kemeja hitam, dan sepatunya. Aku tersenyum saat melihatnya yang berjalan dengan hati-hati menggunakan tongkatnya. Sabar itukah dia yang menghadapi hari-harinya yang begitu panjang dengan keadaan yang seperti itu. Ucapku dengan perlahan. Kemudian aku kembali memesan menu yang sama di tempat es krim itu. Saat aku ingin kembali ke rumah, laki-laki itu ternyata sudah pulang terlebih dahulu. Aku pun pulang ke rumah dengan keadaan hati yang tenang dan bahagia. Entah kenapa, saat aku bertemu laki-laki itu, hatiku berdetak kencang, seperti gugup, tapi entah apa yang digugupkan. Itu aneh. Sambil menikmati es krim, aku mencoba membuka Telegram untuk melihat film yang bagus untuk ditonton sambil makan es krim. Tapi saat aku sudah membuka, aku mencoba untuk mengikuti lewat chat. Aku memasang foto yang paling cantik menurutku dan menambahkan biodataku seperti nama dan umur. Ada beberapa orang yang sudah mulai menyukai fotoku dan ada yang sudah mengechatku, tetapi aku tak merespon sama sekali. Sampai ada satu laki-laki yang muncul di dalam chatku dan dia bernama Dani. Tidak jelas bentuk mukanya, tapi aku tidak curiga karena dia mengechatku pada umumnya. Hai, orang Palembang ya? Tanya.
Hai juga, iya, aku orang Palembang, ucap. Oh ya, namaku Dani. Mungkin kamu sudah tahu ya, katanya. Ya, aku sudah tahu itu. Namaku Wawa, ucapku sambil tersenyum saat membalas tersebut. Nama yang cantik seperti orangnya, kata buaya darinya. Di saat itu kami berkenalan satu sama lain, menanyakan umur, sekolah, dan lokasi rumah. Kami mulai chatan dan membahas hari-hari yang kami lalui. Ternyata typingnya tidak begitu buruk ya, ucap hatiku. Saat dia bertanya, rumah kamu di Talang Jambe ya? Tanyanya. Iya, rumahku daerah sana. Dengan keadaan firasat yang tidak enak. Aku sering pergi ke sana untuk mengunjungi rumah keponakanku, ucapnya. Bolehkah aku melihat foto dan motormu? Siapa tahu kita pernah berpapasan, ucapku sambil mengerutkan alis dan penasaran. Dan Ibu mengirim fotonya bersama motornya. Tidak kusangka, ternyata ia adalah orang yang pernah aku jumpai saat aku pergi di sore itu. Kami menjalankan dan melanjutkan chatan kami dan teleponan saat itu. Tidak kusangka, ternyata aku bisa bertemu laki-laki yang aku lihat saat itu. Pada tanggal 18 Juni 2024, dia mengajakku bertemu untuk pertama kalinya dan menanyakannya pada telepon. Halo, Wawa apa kabar? Dia bertanya dengan nada pelan. Halo Dani, aku baik aja. Kalau kamu gimana? Tanya Wawa. Aku juga baik, aku mau nanya boleh? Ucapnya sama nada gugup. Ya, boleh. Mau nanya apa? Ucap Wawa sambil penasaran. Kamu minggu besok lagi kosong nggak? Tanya Dani. Enggak, ini kayaknya emang kenapa? Tanyaku dengan serius. Aku mau ajak kamu jalan, mau nggak? Tapi nanti aku izin dulu ke orang tuamu. Ucapnya sambil malu-malu. Boleh, minggu nanti kamu langsung izin aja ya. Ucap Wawa dengan gembira. Oke, nanti aku langsung izin ya. Lanjut nanti ya. Aku mau keluar dulu, mau beli nasi goreng. Apa ya Wawa? Ucapnya dengan nada sedikit gugup dan senang, campur aduk. Apa juga Dani? Ucap Wawa sama keadaan hati yang senang. Hmm, Aku matikan telepon itu. Aku mulai memikirkan outfit apa nanti yang ingin aku pakai untuk bertemu dengannya. Aku gugup, takut, deg-degan, dan keringat dingin ketika dia mengajakku bertemu. Karena baru pertama kali aku ingin keluar dengan laki-laki dan hanya berdua saja. Minggu tanggal 18 Juni 2024 pukul 12.33 dia sampai di rumahku. Aku deg-degan banget pertama kali. Ucap Wawa sambil gemeteran. Dia mengetuk pintu rumahku. Assalamualaikum, ucapnya dengan nada pelan. Aku pun membukakan pintu. Waalaikumsalam. Masuk dulu ya, ucapku dengan nada gugup. Oh, iya, ucap Dani dengan malu-malu. Dia pun duduk di sofa dengan malu-malu. Kemudian ibuku datang dan Dani salim kepada ibuku. Dari mana nak? Tanya ibuku. Dari rumah tante, ucap Dani. Oh alah, namanya siapa? Tanya ibuku. Nama saya Dani tante. Rumah saya di Artang Kramat, ucap Dani sambil nada sedikit gugup. Tante, Dani boleh nggak ngajak Wawa buat jalan-jalan? Tenang tante, pulangnya agak sore-sore dan Dani bakal jagain Wawa, ucap Dani sambil muka pucat dan gugup. Tante, Dani boleh nggak ngajak Wawa buat jalan-jalan? Tenang kok tante, pulangnya agak sore-sore
dan Dani bakal jagain Wawa, ucap Dani sambil muka pucat dan gugup. Iya, tante izinkan. Tadi tante sudah bilang sama ayahnya Wawa, hati-hati aja, jangan ngebut-ngebut. Wah, siap tante, ini bakal jagain Wawa. Tenang aja, tante aman kalau sama Dani. Hehehe, ucap Dani dengan gembira. Ya udah, kita langsung aja ya tante, ucap Dani sambil berpamitan untuk pergi. Hati-hati ya, ucap ibu. Kami pun pergi jalan-jalan dan ngobrol di sepanjang jalan. Kami bercerita-cerita sepanjang jalan, mengisi perjalanan yang lumayan lama. Bercanda tawa sepanjang jalan. Tidak terasa waktu begitu cepat. Kami beristirahat untuk makan bakso di arah jalan pulang. Kami memesan menu yang berbeda agar saling cicip untuk membedakannya. Tidak terasa kami sudah selesai makan dan kami langsung menuju pulang. Saat di pertengahan jalan, dia berhenti di dekat sebuah toko tempat menjual aneka buket. Dia berhenti dan membeli satu tangkai bunga mawar merah yang harum dan satu coklat. Aku bertanya kepadanya, kamu beli bunga untuk siapa? Tanyaku sambil tersenyum. Kan kita udah kenal cukup lama nih, terus udah ketemu walau baru sehari. Hehe, ucap Dani sambil tertawa. Aku hanya tersenyum dan kebingungan. Maaf jika ini lancang. Will you be my love? Sambil tersenyum dan memberikan bunga serta coklat yang dibeli tadi. Aku terkejut, hatiku berdetak kencang dan bergejolak. Seakan-akan terjadi sesuatu yang hebat. Aku menerima bunga dan coklat itu dari Dani. I want to be your girlfriend. Sambil tersenyum dan mengambil bunga serta coklat itu. Bunga merah yang harum dan cantik seperti diriku. Coklat yang manis. Hari yang begitu indah. Pada saat itu, aku tidak menyangka bahwa aku bisa berkenalan dengan seorang seperti ini. Umur kami berbeda 3 tahun, dan lebih tua Dani daripada diriku. Ternyata, dia orangnya lebih dari yang aku bayangkan. Dia orangnya penyabar, baik, sopan, sehingga aku kagum pada dirinya. Dulu waktu aku ingin tidur, rasa sepi. Sekarang, Dani selalu menelponku untuk menemaniku tidur. Walau terkadang dia lelah dengan harinya, tetapi dia selalu menyempatkan waktu untukku. Terima kasih Dani telah hadir di hidupku. Hingga saat ini kami masih menjalani hubungan itu. Dan sudah 6 bulan kami menjalankannya. Oke, makasih tadi udah dengerinnya walaupun agak gimana ya tadi ceritanya, tapi makasih udah dengerin cerita aku. Itu diambil dari kisah nyata ya, itu ambil dari kisah nyata tentang hubungan aku sama pacar aku. Sekarang tadi sih udah dijelasinnya udah 6 bulan, tapi sekarang udah 7 bulan lah maksudnya. Oke, terima kasih udah dengerin cerita aku dan bye.